warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni Tias dari Pendidikan Sejarah Offering Day 2018 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang saya kembangkan, yaitu bahan ajar handout. Bahan ajar handout sendiri merupakan bahan ajar tertulis atau tercetak yang disusun oleh pendidik dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan memberi bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan dari peserta didik itu. Nah, tujuan saya membuat bahan ajar handout ini yang pertama itu karena handout hanya terdiri dari beberapa halaman saja, tidak setebal buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga itu dapat mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, handout juga melengkapi kekurangan materi yang disampaikan oleh peserta, yang disampaikan oleh pendidik baik secara lisan ataupun materi yang ada di dalam buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu handout sendiri juga itu merupakan bahan ajar yang materinya itu singkat dan dilengkapi oleh gambar-gambar sehingga lebih menarik minat dari peserta didik itu. Lalu yang ketiga, saya memilih bahan ajar handout ini karena itu lebih efektif digunakan di sekolah-sekolah yang tidak memperbolehkan peserta didiknya membawa handphone atau mengakses handphone pada saat pembelajaran. Setelah itu, untuk langkah-langkah pembuatan handout sendiri, yang pertama itu harus melakukan analisis kurikulum. Setelah itu, kita menentukan judul dari handout yang akan kita buat. Judul handout itu sendiri harus sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dipelajari. Nah, di sini judul handout yang saya ambil adalah Perjalanan Mata Uang Indonesia tahun 1927 hingga 1949. Untuk kompetensi dasarnya dan materi pokoknya itu seperti ini. Setelah menentukan judul dari handout itu, kita harus mengumpulkan referensi sebagai bahan untuk menulis handoutnya sendiri. Referensi itu kita bisa ambil dari buku-buku, dari internet, dari jurnal, dan lain sebagainya. Setelah mengumpulkan referensi, kita bisa langsung menulis handout itu. Nah, di sini saya membuat handoutnya itu dari aplikasi Canva. Apabila tidak memiliki aplikasi Canva, bisa langsung mengakses webnya Canva. Penulisan handout sendiri itu harus dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Seperti contohnya handout yang saya buat seperti ini kalimatnya. Nah, seperti itu tampilan handout yang sudah saya buat. Jadi kalimatnya itu singkat, padat, jelas, dan terdapat gambar-gambar juga untuk menarik minat dari peserta didik. Setelah membuat handout itu, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam penulisan. Misalnya ada yang salah hurufnya, ada yang salah kata-katanya, itu kita harus membetulkannya. Setelah itu, kita juga harus melengkapi materi handout itu dengan mengambil sumber-sumber belajar materi-materi dari buku, dari majalah, dari internet, ataupun dari jurnal. Jadi, bahan ajar handout ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya yang pertama itu bahan ajar ini terdapat perpaduan teks, materi, dan gambar sehingga lebih menarik perhatian siswa itu. Seperti ini. Atau
tampilan yang ini. Lalu kelebihan yang kedua itu dapat memperkenalkan informasi baru yang tidak terdapat di dalam buku teks pembelajaran siswa. Seperti bahan ajar ini tentang materi perjalanan mata uang Indonesia tahun 1827 hingga 1949 ini tidak ada di dalam buku teks pelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ini sangat mendukung untuk buku pegangan atau menambah informasi bagi peserta didik. Lalu kelebihan selanjutnya adalah merangsang keingintahuan siswa. Dari materi-materi ini siswa akan menjadi ingin tahu apa sih materi ini. Jadi uang apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga bangsa Indonesia dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Lalu kelebihan yang keempat adalah bahan ajar handout ini lebih ekonomis dan mudah untuk terdistribusi. Kelebihan yang terakhir adalah di dalam buku bahan ajar handout ini terdapat evaluasi pada akhir materi, sehingga guru dapat mengetahui seberapa paham siswa ini dalam memahami materi tentang perjalanan mata uang Indonesia. Untuk kekurangannya sendiri, bahan ajar handout ini tidak menampilkan gambar bergerak atau menampilkan suara. Lalu bahan ajar handout ini juga tidak menggunakan teknologi informasi yang sedang berkembang sekarang. Jadi hanya berupa cetak seperti ini. Dan yang terakhir, bahan ajar handout ini itu mudah rusak, apalagi kalau terkena hujan atau usia bukunya sudah tua, itu bakal rusak atau mudah hilang. Nah, untuk penerapan bahan ajar handout yang saya buat ini bisa diterapkan pada kelas 11 semester ganjil. Jadi yang pertama-tama itu guru harus menjelaskan materi tentang masuknya dan berkembangnya penjajahan Belanda maupun Jepang di Indonesia. Setelah guru menjelaskan itu, baru guru bisa memanfaatkan bahan ajar ini untuk melengkapi materi yang tidak ada di dalam buku teks. Jadi materinya itu adalah tentang mata uang yang berkembang di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan mata uang yang diterapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Setelah guru memanfaatkan buku ini, guru bisa memerintahkan siswa-siswa atau peserta didik untuk memahami isi dari bahan ajar handout ini. Jadi siswa atau peserta didik bisa melihat gambar-gambar dari uang pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga mata uang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri. Setelah siswa itu memahami materi yang ada di dalam bahan ajar ini, apabila ada yang kurang paham, peserta didik bisa bertanya kepada guru. Setelah itu, guru bisa mengkoordinasikan agar membentuk kelompok, dan setiap kelompoknya itu terdapat 4 siswa untuk mengisi evaluasi yang ada di akhir halaman pada bahan ajar handout ini. Jadi pada evaluasi itu terdapat 4 gambar mata uang. Jadi setiap siswa di dalam kelompok ini yang terdiri dari 4 siswa itu diperintahkan untuk menganalisis dan menyebutkan ciri-ciri uang yang ada di dalam gambar evaluasi yang sudah tertera. Sekian penjelasan tentang bahan ajar handout yang saya kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.